Oke, halo semuanya. Di sini, jadi saya akan presentasikan tugas akhir saya. Dan sebelum itu, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Priska Mary Anbelaya dari SMK PGRI 3 Malang, mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual. Jadi di sini saya mengambil pembelajaran desain grafis, tentunya di bidang sosial media. Oke, next. Nah, jadi di sini itu benar-benar belajar banget karena biasanya itu kita megangnya di yang The Cozy. Di nanti muncul di next berikutnya. Kita di sini dulu. Nah, di sini benar-benar kayak kita harus mengikuti yang ada di Karisma Academy gitu. Yang misalnya itu sudah ada colornya biru kayak gitu-gitu. Juga yang lainnya harus posisinya dengan karakternya, berlakunya kayak gimana kayak gitu. Jadi memposisikan lagi. Oke, next. Nah, ini untuk feed Instagram The Cozy. Jadi, awal mulanya waktu di pertama kali belajar di sini, kita kita setim itu dipercaya buat megang yang di feed Instagram The Cozy dulu. Nah, ini untuk feed-feednya kayak gini. Dan juga ini sebelumnya kita itu nggak tahu dan kan juga di tugasnya itu kita di oke sebentar. Kita itu tugasnya itu di kita mencari di Instagram yang kayak referensi-referensi yang bisa kita pakai buat yang cocok untuk di Cozy dan lalu kita pakai di Cozy tapi kita nggak template gitu ya, kita nggak langsung taruh gitu ya, tapi kita juga menyesuaikan dari konsep di Cozy itu kayak gimana, yang misalnya kayak hijau gitu, terus juga dari makanannya kita tempel makanannya kayak gitu. Oke, next. Ini untuk reels Instagram Karisma Academy dan The Cozy. Oke, next. Oke, next. Nah, ini untuk TikTok Karisma Academy. Jadi nggak cuman saya itu di Instagram aja, tapi juga di TikTok juga. Jadi kita mau aktifin di TikTok juga kayak gitu. Nah, untuk yang di logo-logonya itu di kanan atas itu ada logo kayak pensil, pensil warna putih dan ada yang nggak ada. Nah, itu maksudnya gimana? Maksudnya itu di bagian videonya saya yang edit atau bukan saya yang edit. Jadi dengan simbol kayak gitu. Oke, next. Nah, ini teman-teman. Jadi pertamanya aku tuh kan ini jadi talent jadi The Cozy ya. Itu tuh bener-bener kayak duduk, oh my god, saya ini biasanya nggak pernah buat jadi talent dan anti kamera banget, tapi bisa buat di pelatihan karisma ini jadi bisa buat percaya diri di tampil kamera kayak gitu. Nah, ini viewsnya segitu teman-teman. Lumayan. Jadi bikin kayak insecure gitu. Tapi nggak aspek juga kok bisa saya bisa di depan kamera sepede ini kayak gitu. Oke, next. Nah, ini untuk content plan. Jadi nggak cuman buat ngeposting atau ngedesain aja, tapi juga di sini saya juga membuat content planning. Jadi selama sebulan content plan-nya kayak gitu. Jadi kita nggak langsung kayak hari ini nyari kontennya terus ngedit kontennya langsung posting, enggak, tapi kita persiapkan di awal bulan, di bulan sebelumnya, terus di awal bulan kita mulai buat upload, mulai buat edit-edit kayak gitu. Oke, next. Nah, ini contoh untuk ide referensi yang kita pakai buat konten The Cozy. Jadi di situ kita pakainya kayak bank konten gitu ya. Di dalamnya kita siapin meme, kita siapin rekomendasi ide yang referensi yang cocok buat The Cozy. Jadi waktu kita udah di awal bulannya, kita nggak bingung lagi buat cari meme-nya kayak gimana. Kita nggak bingung lagi buat ide referensinya kayak gimana. Jadi kita langsung kayak kalau kita pingin buat content plan kita langsung buka di rekomendasi ide referensi sama meme, jadi kita langsung bisa kayak oh ini dari akunnya ini, terus juga kita bisa pakai meme yang udah tersedia di content plan ini kayak gitu. Oke, next. Nah, ini juga kita ya saya ini dikasih tugas manipulasi foto, jadi walaupun
ngambilnya di sosial media ya, tapi kita juga sadar kalau ini sebagai desain grafis, kita juga mau buat belajar manipulasi foto. Nah, ini juga pakai Adobe Photoshop. Nah, itu yang di bagian tengah yang ada matahari. Nah, itu ujiannya teman-teman. Jadi nggak cuman tugasnya aja, nggak cuman kayak dari foto terus kita ulangin lagi pakai foto yang baru tapi modelnya sama. Nggak, tapi ada ujiannya kayak gitu. Jadi nggak enak-enak kayak oh ini udah tersedia gitu. Tapi ada juga yang kita bener-bener nggak ada contohnya, nggak ada apanya, kita belajar sendiri buat yang ujian ini. Kayak gitu, next. Ini untuk selanjutnya ada manipulasi poster pakai Adobe Photoshop sama ini beda sama yang foto sebelumnya. Itu foto sebelumnya tuh kayak menurut aku ya, menurut aku itu lebih mudah dari poster. Soalnya di poster kita itu lebih kayak detail gitu. Jadi saya itu susah di type ini guys, tipografinya. Tipografinya itu benar-benar kita harus nyari tipografi yang semirip mungkin sama yang contoh manipulasinya itu. Kayak gitu. Tapi dari sini jadi belajar buat ayo belajar buat kita mandiri, kita bisa cari ini dan kita pasti menemukan itu kalau kita berusaha kayak gitu. Lanjutnya, ini untuk mock up. Ini ada belajar buat naruh foto. Jadi aku tuh nyari foto kayak tentara gitu. Ini ada pakai motif tentara di Google, terus nanti detail di kaos gitu. Terus akhirnya dia bisa jadi mock up di kaos. Itu juga ada di tempatnya tempat kopi ya, bubuk kopi, terus sama logo Karisma. Oke, next. Ini manipulasi poster. Nah, ini beda dari sebelumnya aplikasinya. Sekarang pakai Adobe Illustrator. Ini ada triknya teman-teman. Jadi pertamanya itu aku tuh pakainya manual. Pakainya itu ya wis tagnya itu satu-satu gitu, cari terus ditempel gitu, digambar lagi. Nah, tapi ada juga rumus di Illustrator itu kita bisa secara instan langsung ditempel gitu. Tapi nanti ya sama aja tetap ini sih tetap ngerapiin tapi seenggaknya bisa manajemen waktu bisa lebih cepat kayak gitu. Nah, buat caranya ikutin pelatihannya sih biar lebih paham maksudnya. Soalnya kalau ngasih tahu di sini nanti malah jadinya nggak belajar, jadinya malah kayak aduh males kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk feed IG. Ini beda sama feed IG sebelumnya yang The Cozy. Ini kenapa aku bisain? Karena ini pakai ada Photoshop, teman-teman. Jadi khusus ini tuh pakai ada Photoshop, makanya dipisahin slide-nya. Oke, selanjutnya. Oke, sebelumnya itu juga dikasih pelatihan. Kita itu dikasih kayak tempat pelatihan. Nah, PIT, nah itu nama pelatihannya. Terus di dalamnya kita itu belajar buat oh sebenarnya di sepertemanan itu beda-beda teman-teman. Nah, di sini aku dapatnya mesin grafik di After Effects. Ini cara bikin animasi kayak gitu. Nah, di sini juga sempet tanya-tanya gitu. Gak apa-apa tanya-tanya aja walaupun sebenarnya kayak waktu itu tuh takut banget sama mentornya, tapi waktu tanya tuh sebenarnya mentornya tuh baik. Tapi emang dari diri sendiri aja yang butuh keberanian yang lebih. Tapi kalian jangan kayak gitu teman-teman. Jadi harus punya kita tuh pede buat sesuatu dan mau tanya. Soalnya kalau kita mau buat bertanya kita nggak sesat di jalan gitu. Oke, selanjutnya. Ini untuk VO3. Jadi sempat belajar buat gimana cara generate yang bagus supaya VO3-nya itu benar-benar sesuai sama keinginan kita. Di situ sempat beberapa kali ngulang generate berhari-hari karena VO3 kan ini ya terbatas ya kayak cuman 3 kali atau berapa kali dan di situ kita belajar buat kita harus maksimalkan AI dan juga
ketelitian. Soalnya kalau udah AI gak terlalu teliti, ya beda hasilnya, gak sesuai keinginan kita gitu. Jadi kita perlu teliti gitu. Belajar buat nge-VO3-in apa yang disampaikan, terus orangnya kayak gimana bentuknya, terus cara posisiin kameranya kayak gimana gitu. Oke, selanjutnya. Oke, sudah. Ini adalah tugas yang udah dikasih di pelatihan selama aku di sini. Terima kasih sebelumnya. Sudah, thank you. Oke, aku kembalikan ke Mas Elvin ya. Terima kasih untuk Kak Priska atas presentasinya yang luar biasa ya. Jadi kalau feedback dari saya sendiri itu sebenarnya nggak banyak. Karena apa? Karena Kak Priska itu kan emang fokusnya di konten kreator ya sebenarnya. Jadi kalau dari saya pribadi, skill dalam konten kreator Kak Priska itu sudah cukup baik. Jadi tinggal ditingkatkan lagi dan bisa mulai hal baru. Contohnya ya, jadi contohnya Kak Priska itu bisa mulai belajar untuk nge-boost konten atau nge-ads konten. Jadi untuk meningkatkan engagement untuk branding dari Kak Priskanya sendiri. Jadi mungkin feedback dari aku itu seperti itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Terima kasih Kak Ivan atas masukannya dan feedbacknya. Oke, berikutnya saya ya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Rizka atas presentasinya. Sudah baik dan sudah banyak juga kan yang sudah dikerjakan dan teman-teman di Karisma terutama sama Mas Hadi juga ya, karena banyak bikin konten juga. Oke, mungkin kalau dari feedback saya sih sebenarnya nggak banyak karena memang kinerjanya juga udah cukup oke ya. Nah, tapi kalau untuk mungkin kayak masukan, tips, nah mungkin nanti bisa dilatih lebih lanjut untuk yang eh, tentang desainnya, identitas brandnya juga, karena nanti kalau misalkan kerja di brand-brand yang lain, pasti nanti juga perlu buat brand yang bagus juga, kayak gitu. Jadi nanti perlu disesuaikan dari segi eh, pewarnaannya, terus nanti dari segi tipografinya ataupun yang lainnya juga. Jadi tetap dipelajari, diperdalam lagi karena dari Priska sendiri sudah punya basicnya sendiri dari apa namanya dari desain ataupun bahkan juga video. Jadi nanti bisa diperdalam lagi untuk tentang branding itu tadi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, Kak Asya, terima kasih atas feedbacknya. Sangat luar biasa dan ini memotivasi Priska buat lebih lagi dalam desain.